Halo, selamat malam teman-teman di rumah. Apa kabar kalian? Kemarin kita lagi diajak sama klien ya. Lokasi rumahnya itu ada di Bekasi. Kemudian dia menunjukkan terjadi trouble sama rumahnya. Jadi lantainya itu terjadi penurunan. Jadi parah. Jadi daerah kamar mandi itu sampai dia tanahnya itu kebelah. Terus apa lagi Pak? Ini nih. Setelah kita investigasi itu ternyata tanah aslinya itu adalah bangunan aslinya itu adalah urukan, kemudian terjadi pergeseran tanah yang mengakibatkan si lantainya itu dia menjadi patah. Ngeri deh pokoknya. Setelah kami lihat juga bangunan tersebut itu mereka beli itu di daerah klasternya itu ada sekitar 12 unit rumah. Lokasinya kalau saya perhatian itu di Uruk. Kemudian setelah kami lihat secara detail, lihat patahannya itu dia cuma memakai pondasi gantung, jadi slough. Dia pakai slough gantung. Kemudian karena akibat pergeseran tanah di bawahnya ini dia lobang, si bawah slough-nya itu terjadi ada rongga. Di bawah slough-nya itu nggak ada pondasi batu kali. Nah, pernah juga kejadian di dekat rumah saya. Tetangga saya itu dia lagi ngebangun rumahnya udah lama, rumah kontrakan. Luasnya pun juga nggak luas-luas amat ya. Dia lebar depannya itu sekitar 3 meter, panjangnya itu sekitar 10 meter. Setelah dihuni sekitar 4-5 tahun, saya udah tahu bahwa daerah situ memang awalnya adalah tempat pembuangan sampah. Nah, waktu dia uruk, sampah diuruk setinggi sekitar 50-60 cm. Mereka berpikir udah padat, langsung dikasih fondasi slough. 4-5 tahun kemudian rumahnya ambruk. Karena mereka tidak berpikir bahwa sampah itu bagian bawahnya itu tidak kuat bergerak. Kami akan kasih tips bagaimana kalian ketika akan membeli rumah baru ataupun rumah second supaya terhindar dari masalah-masalah seperti ini. Sebelum kita lanjut, bantu kami like, subscribe, dan komen ya teman-teman biar kita bisa sharing hal-hal yang bermanfaat. Nah, yang pertama itu adalah ketika kalian akan membeli rumah, baik rumah baru atau rumah second. Kalau kalian membeli daerah Bintaro itu udah dijamin. Konstruksinya itu bagus banget karena proses pembangunan daerah Bintaro itu adalah memulainya infrastruktur. Mereka belum membangun rumah ketika infrastrukturnya, sistem drainasenya itu belum jadi. Jadi polanya itu adalah mereka uruk dulu, kemudian mereka bikin infrastruktur ya kayak cabling, drainase. Kemudian setelah itu terjadi mereka baru pakai bore pile. Nah, ada beberapa kontraktor juga yang mengutamakan hal-hal tersebut. Jadi ketika mereka membangun klaster, walaupun tanahnya diuruk ya, kalau uruk lama itu gak ada masalah teman-teman. Kalau uruknya lama, padatnya lama, sekitar setahun atau 2 tahun terjadi pemadatan, dengan sendirinya tanah itu akan padat. Tapi kalau kita bercerita padatnya itu, pemadatannya itu dengan jangka waktu yang pendek ya, sebulan atau 2 bulan, itu harus benar-benar detail kalian melihatnya. Kalau bisa sih kalian memastikan bahwa bangunan tersebut itu pada titik-titik kolom praktisnya itu dipasang bore pile. Nah, yang kedua adalah ketika kalian hendak membangun ataupun beli rumah second adalah pastikan tanah yang kalian untuk jadikan pijakan pondasi itu posisinya tanah keras. Ketika kalian udah gali, padat, udah nggak ada rongga-rongga lagi, karena itu sangat berpengaruh. Jadi ketika kalian dapet tanah keras, walaupun dia struktur utamanya itu pondasinya slough, itu nggak ada masalah, nggak akan terjadi seperti kasus yang kita cerita dari awal itu. Nah, selanjutnya adalah ketika kalian akan membeli atau membangun rumah, hindari urukan bukan tanah merah atau puing. Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk uruk dengan material kayak gipsum, koran, atau kardus. Kalian mungkin berpikir diuruk ini
Gak apa-apa lah dia akan gabung segala macam. Nah itu berbahaya banget teman-teman. Saya pernah kejadian kita lagi ngebangun pedestrian di office-nya bagus. Nah si mandornya itu kita udah tekankan uruk pakai puing atau pakai tanah merah, puing tanah merah atau pasir. Si mandornya ngel, nggak apa-apa pak katanya, dicampur sama gipsum. Urukannya itu dalam sekitar 1,5 meter. Dia berpikir dalam, jadi dicampur tuh sama gipsum. Ternyata setelah setahun lokasi tersebut terjadi patahan terus. Setelah kita cor, kita suntik area patahan itu, tetap aja terjadi patahan. Jadi nggak pernah selesai masalah karena memang urukannya itu dalam. Jadi ternyata ketika kalian nguruk dengan benda-benda yang berongga atau terjadi penyusutan, nah itu akan berpengaruh kepada struktur fondasi kalian. Oke teman-teman, kemudian ini yang terakhir adalah kalian pastikan ketika proses pengurukan itu kalian melakukan pemadatan dengan cara yang benar. Kalian saya sarankan sih menggunakan stamper untuk pemadatan finishing. Jadi rongga-rongga itu akan ketutup padat maksimal. Mudah-mudahan beberapa tips ini bisa membantu kalian supaya terhindar dari kejadian seperti klien kami yang udah kalian saksikan ya di awal video. Kos yang kalian keluarkan itu jauh lebih mahal. Karena ketika kami survei kemarin itu, ongkos yang untuk perbaikannya itu lumayan mahal. Solusinya yang kemarin kami kasih kepada kliennya itu adalah yang pertama kita bobok beberapa bagian keramik yang udah terjadi penurunan, karena bukan akibat penurunan keramik ini dindingnya juga udah mulai ada retak-retak. Solusi yang kami tawarkan kepada klien kami itu adalah kita bongkar beberapa bagian keramik yang memang parah, kita gali lagi urukan yang lama, kita timpa dengan urukan baru berupa pasir supaya lebih padat. Kemudian kita benar-benar kasih padat dia dengan kasih air untuk pasir itu benar-benar nyatu ke bawah. Setelah itu kita memberikan dia wire mesh, kemudian dicor. Setelah cor baru kita melakukan proses finishing penutup keramik. Kalian udah kebayang kan biaya yang dikeluarkan dengan proses solusi yang kami tawarkan seperti itu udah puluhan juta. Sayang banget. Mending kalian benar-benar memastikan proses awal pembangunan rumah kalian itu benar sesuai prosedur. Jangan cuma percaya kata-katanya tukang. Demikian tips dari tim tukangku. Sampai ketemu di tips dan review yang lain. Dadah!